Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baik, di sini kita akan belajar tentang PPKN dengan tema 1, subtema 2, kelas 2 ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya.
Baik, selanjutnya anak-anak, apakah kalian tahu apa lambang dari negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam Garuda Pancasila itu terdapat 5 perisai. Yang pertama ada bintang, yang kedua ada rantai, yang ketiga ada pohon beringin, yang keempat ada kepala banteng, dan yang terakhir apa anak-anak? Ya, padi dan kapas. Selanjutnya, dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan gambar bintang. Nah, contoh dari penerapannya yang pertama, mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Jadi, anak-anak harus mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa dan harus mematuhi perintah yang baik dan menjauhi larangan yang buruk. Selanjutnya, yang kedua, kita harus menerapkan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak boleh melakukan pemaksaan dan harus menghormati kebebasan beragama. Nah, yang keempat, tidak boleh merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Jadi anak-anak tidak boleh merendahkan apabila kita berbeda agama ya. Selanjutnya, untuk pengamalan sila pertama di tempat bermain. Nah, sila pertama Pancasila itu berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Nah, pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain itu contohnya seperti yang pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Jadi, walaupun anak-anak tetap bermain, itu jangan sampai lupa untuk beribadah ya. Terus yang kedua ada memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Jadi kita harus toleransi. Selanjutnya untuk sila yang kedua yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh penerapannya, yang pertama, mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang itu sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Jadi anak-anak semua yang ada di kelas ini itu hak, kewajiban, dan kedudukannya itu sama ya di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Baik, untuk yang kedua, yaitu saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Jadi kita harus mempunyai toleransi antar teman dan tenggang rasa ya. Yang ketiga, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Jadi, anak-anak semua harus berteman baik tanpa membeda-bedakan ya.
Untuk pengamalan sila kedua di tempat bermain, nah, sila kedua Pancasila ini berhubungan dengan sikap adil, peduli, dan jujur kepada orang lain. Pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain itu contohnya apa? Ya, membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Jadi, kalau ada teman yang belum mengerti bagaimana caranya bermain mainan itu, nah, kalian harus memberitahu atau membantu teman itu yang mengalami kesulitan. Baik, selanjutnya untuk sila ketiga, yaitu berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, dilambangkan dengan gambar pohon beringin, benar. Nah, untuk contoh penerapannya, yang pertama, bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Jadi, kita sebagai bangsa itu harus bangga kalau menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari ya. Nah, untuk yang kedua itu ada melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat, bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Jadi anak-anak bisa ikut ekstra tari atau ekstra musik atau pertunjukan baju adat seperti itu ya. Nah, untuk yang ketiga itu saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, pengamalan dari sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Nah, kita semua sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun kita itu berbeda-beda ya anak-anak. Nah, contoh pengamalan sila ketiga dengan teman bermain yaitu yang pertama bermain dengan teman dari berbagai suku. Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Yang ketiga, mau menerima kekurangan teman. Jadi kalau ada teman yang memiliki kekurangan, kita harus tetap berteman, harus menerima seperti itu. Baik, selanjutnya coba simak video berikut ini ya. Garuda Pancasila.
bagaimana ini anak-anak kok malah pada udah nggak semangat, udah pada lesu. Gimana kalau kita biar semangat, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya? Garuda Pancasila. Kata Pancasila, akulah pendukung Patriot Proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kata Pancasila, akulah pendukung Patriot Proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kata Pancasila, akulah pendukung Patriot Proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sudah semangat semua ya anak-anak. Kita lanjut lagi ke pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan oleh gambar kepala banteng. Nah, contoh penerapannya yang pertama, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Nah, contohnya misalnya di dalam kelas. Nah, di dalam kelas untuk mendapatkan siapa, untuk menentukan siapa ketua kelasnya, maka diadakan musyawarah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk yang kedua yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, untuk yang ketiga yaitu kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, untuk pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain, nah, sila keempat ini mengajarkan kepada kita apabila setiap permasalahan itu sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Ketika bermusyawarah, setiap orang berhak memberikan pendapatnya. Namun, jika pendapat belum disetujui, kita harus menerimanya dengan benar, lapang dada. Nah, untuk selanjutnya yaitu sila kelima.
itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan oleh padi dan kapas. Untuk contoh penerapannya, yang pertama, suka memberi pertolongan pada orang lain. Jadi, kita itu sesama manusia harus saling tolong menolong, benar. Yang kedua, mengedepankan sikap adil antara sesama manusia. Jadi, kita itu harus adil sama teman-teman atau sama orang lain, seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga, tidak boros dan suka menabung. Jadi anak-anak harus menabung di sekolah atau di rumah seperti itu. Nah, yang keempat, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Nah, sila kelima ini menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Contohnya, berbagi makanan secara adil. Nah, itu merupakan penerapan dari sila kelima Pancasila. Jadi contohnya, ibu memberikan permen kepada Meisha 5. Jadi ibu juga harus memberikan permen kepada Aprila 5. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak, ayo sekarang coba kerjakan soal ini ya. Soal berikut. Ibu tampilkan dulu ya. Nah, anak-anak nanti bisa mengisi nama, nomor absen, dan kelas ya. Selanjutnya, untuk yang pertama, ayo mengingat. Jadi nanti anak-anak di sini itu diminta untuk menjodohkan simbol dengan bunyi sila yang benar. Ayo coba diingat-ingat tadi yang telah disampaikan pada pembelajaran sebelumnya. Simbol bintang itu bunyinya apa? Benar, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nanti dijodohkan seperti ini ya anak-anak. Nah, selanjutnya yang kedua ada rantai atau sila kedua. Itu bunyinya bagaimana? Benar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk yang ketiga, ada pohon beringin. Bunyi silanya bagaimana sila ketiga? Benar, benar sekali ya Meisha, Persatuan Indonesia. Nah, ayo sekarang yang kepala banteng. Kepala banteng itu bunyi silanya yang bagaimana? Ayo sila keempat. Iya benar. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, selanjutnya padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini contohnya silanya berbunyi bagaimana anak-anak? Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dijodohkan seperti ini ya anak-anak. Baik, untuk selanjutnya ada ayo menyimpulkan. Nah, untuk ayo menyimpulkan ini nanti anak-anak mengklik tanda panah untuk memilih jawaban yang tepat.
tepat. Jadi yang pertama kan ada menjenguk teman yang sakit. Nah, nanti anak-anak bisa memilih itu sesuai dengan sila yang mana? Apakah satu, apakah dua, apakah tiga, apakah empat, dan apakah lima. Seperti itu ya anak-anak. Nah, itu diisi sampai dengan nomor 10, benar. Nah, untuk yang ketiga, ayo menyimak. Nah, ayo anak-anak kita simak dulu ya. Jadi, kita itu tinggal klik saja di sini untuk membuka video, kemudian disimak videonya sampai selesai agar kamu memahami materi. Nah, ayo anak-anak kita simak terlebih dahulu ya videonya itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Siu Bunda, Sinau yuk bareng Bu Indah. Diperhatikan dengan benar ya anak-anak. Anak-anak hebat kelas 2, hari ini kita akan belajar tematik pada tema 1, subtema 2. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pengamalan sila Pancasila di tempat bermain. Muatan pelajaran PPKN KD 3.1. Sekarang yuk kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak hebat sebelum belajar. Edo mendapat kesulitan. Anak-anak hebat, Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Tahukah kalian anak-anak hebat, kita dapat mengamalkan sila pertama dan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Sila pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Berikut pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Yang pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Dan yang kedua, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Sedangkan sila kedua Pancasila berhubungan dengan sikap adil, peduli, dan jujur kepada orang lain. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain yaitu membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Sekarang yuk kita pasangkan gambar berikut ini dengan lambang sila yang sesuai. Jika sikap sesuai pengamalan Pancasila. Perhatikan gambar yang pertama ya anak-anak hebat. Di situ ada gambar Edo yang meminta izin untuk pergi ke gereja. Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja. Edo meminta izin untuk pergi beribadah ke gereja. Sikap tersebut sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Yuk langsung aja kita tarik garis ke simbol pertama sila Pancasila, yaitu bintang. Gambar yang kedua, ada Siti yang izin mau pergi mengaji. Aku pulang dulu ya. Aku mau mengaji. Siti meminta izin ingin pergi mengaji. Kegiatan tersebut berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Jadi, sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, ada Udin yang akan menolong Edo.
karena terjatuh dari sepeda. Membantu teman yang kesulitan saat bermain merupakan pengamalan sila Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Langsung aja kita tarik garis ke simbol sila kedua ya anak-anak hebat, yaitu rantai. Dan yang terakhir ada gambar Siti dan teman-temannya yang sedang bermain. Mereka terlihat rukun dan tidak bertengkar. Sikap ini termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Anak-anak hebat, Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Dengarkan Lani ya anak-anak semua. menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Tahukah kalian anak-anak hebat, kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan, walaupun berbeda-beda. Contoh pengamalan sila ketiga dengan teman bermain antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku. Dan yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Yang ketiga, mau menerima kekurangan teman. Bunda, hari ini Udin dan teman-temannya sedang bermusyawarah loh. Wah, benarkah? Apa yang sedang mereka bahas? Mereka bermusyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan pada pentas seni Hari Kemerdekaan. Lagu wajib belajar Ayo di sini kayak adalah anak-anak lagu yang semua dipilih biar bisa bersama. mengerjakan ya. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Udin memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Ada 4 lagu yang diusulkan. Akhirnya, lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Tahukah kamu, musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Sedangkan para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Apa kamu masih ingat bunyi dari sila keempat dan sila kelima Pancasila? Wah, itu mudah sekali, Bu. Sila keempat bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan sila kelima bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, tepat sekali jawabanmu. Anak-anak hebat, sila keempat mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan. Jika pendapat belum disetujui, kita harus tunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Contoh makanan secara adil. Yang pertama, ada gambar Udin dan teman-temannya yang sedang bergotong royong membersihkan kelas. Nah, sikap tersebut merupakan penerapan dari sila kelima Pancasila. Jadi, kita tarik garis ke sila kelima. Gambar yang kedua, ada gambar Udin dan teman-temannya yang sedang bermusyawarah. Sikap tersebut merupakan penerapan dari sila keempat Pancasila. Setiap masalah diselesaikan dengan ketika bermain dengan teman. Baik, anak-anak sudah memperhatikan videonya semua ya. Selanjutnya, ayo
berdiskusi. Nah, anak-anak, ayo jawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan video yang sudah diamati bareng-bareng tadi ya. Nah, sekarang Ibu kasih waktu untuk menjawab ada 5 soal. Yang pertama ada sebutkan contoh penerapan sila pertama Pancasila yang ada pada video. Yang kedua, sebutkan contoh penerapan sila kedua sampai pada sila kelima ya anak-anak. Baik, Ibu tunggu ya. Ayo dikerjakan. Sudah semua anak-anak? Baik, sini ayo dikumpulkan ke Ibu ya. Minta tolong ya Meisha untuk dikumpulkan lembar jawabnya punya teman-teman dikumpulkan ke Ibu ya. Baik, untuk nanti Ibu akan memberikan link kuisis, nanti tolong dikerjakan di rumah ya anak-anak. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Selamat bertemu di minggu depan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.